Pembangunan Pertanian atau Polbantam II adalah institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian sebagai lembaga kedinasan Departemen Pertanian yang dinaungi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video selanjutnya. Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu perlakuan yang wajar, alami dan terkendali dalam melindungi hewan terhadap manusia yang tidak layak, yang berarti keadaan fisik dan mental hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan, menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan. Selanjutnya mengenai konsep animal welfare atau 5 freedom, yaitu 5 kebebasan. Yang pertama, freedom for hunger and thirst, artinya bebas dari rasa lapar dan haus. Pakan dan minum ternak harus terpenuhi, serta kemudahan ternak dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Yang kedua, freedom for discomfort, artinya bebas dari rasa tidak nyaman. Kita harus memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang harus sesuai. Selain itu, faktor lingkungan yang harus diperhatikan, seperti temperatur, kelembaban, ventilasi, dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alamiah hewan. Yang ketiga, freedom for pain, injury, and disease, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Hal ini meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan treatment yang cepat, serta fasilitas kandang yang harus diatur dengan baik agar tidak ada yang bersifat melukai. Yang keempat, freedom for fear and distress, bebas dari rasa takut dan stres. Penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang tepat, dan adanya teman dari jenis yang sama. Yang kelima, freedom to express natural behavior, bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah. Dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis, dengan memperhatikan sosialisasi tingkah laku spesifik, contohnya cara mengambil makan. Selanjutnya adalah undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Pasal 22, tentang kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan dan kesejahteraan hewan, maka peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan: 1. Tempat dan perkandangan, 2. Pemeliharaan dan perawatan, 3. Pengangkutan, 4. Penggunaan dan pemanfaatan, 5. Cara pemotongan dan pembunuhan. Selanjutnya mengenai hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Secara umum, hewan laboratorium yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik, ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain-lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya, sesuai dengan 5 freedom atau 5 kebebasan. Selanjutnya yaitu manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat. Yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan peliharaan, menjadi tenang dan tidak teringat.
Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas, daging yang tidak rusak, daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Saat ini saya sedang berada di kandang ayam petelur Kampus 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Di sini saya akan menjelaskan apakah ternak di sini sudah termasuk dalam kesejahteraan hewan atau animal welfare. Seperti yang kita ketahui, konsep animal welfare terdapat 5, yaitu 5 freedom, di mana yang pertama freedom for hunger and thirst, artinya bebas dari rasa haus dan lapar. Yang kedua, freedom for discomfort, artinya bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga, freedom for pain, injury, and disease, artinya bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Yang keempat, freedom for fear and distress, artinya bebas dari rasa takut dan stres. Yang kelima, freedom from express natural behavior, yang artinya bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alami. Seperti yang kita lihat, ayam-ayam di sini sudah terbebas dari rasa haus dan lapar karena kemudahan dalam mengakses pakan dan minum. Ayam di sini juga sudah terbebas dari rasa tidak nyaman karena tempat tinggal yang dimiliki sudah cukup bagus dan sesuai dengan temperatur, ventilasi, dan pencahayaan. Selanjutnya, ayam di sini juga terbebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit karena terdapat upaya pencegahan penyakit dan tidak ada hal yang bersifat melukai dalam kandang tersebut. Nah, selanjutnya ayam di sini juga sudah terbebas dari rasa takut dan stres. Mengapa dikatakan demikian? Karena penyediaan ruang yang cukup bagus dan fasilitas yang sudah tepat. Yang terakhir, ayam tersebut sudah terbebas untuk mengekspresikan tingkah laku alami karena kandang yang cukup luas dan kualitas kandang yang baik serta interaksi sesama teman sejenisnya. Alasan saya masuk jurusan peternakan adalah karena saya tahu potensi peternakan di Indonesia sangatlah besar. Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki potensi peternakan yang besar. Kita tak perlu bingung mencari kerja kelak, karena seperti yang kita ketahui, potensi besar tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar Indonesia mampu menjadi penyedia stok ternak yang melimpah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Semoga bisa bermanfaat bagi para audiens. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.